muliakan dan yang kami hormati Bapak-bapak, baik atas nama pengurus dan panitia masjid, dan yang saya muliakan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Salah satu daripada yang wajib diakui oleh manusia, baik manusia yang mukmin atau manusia yang non-iman, yang bahwa Allah itu ada. Di dalam kenyataan tidak ada seorang pun manusia, baik yang mukmin dan yang bukan iman, yang tidak mengakui adanya Allah. Quran bicara, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Untuk kamu ketahui Muhammad, apakah ada umat kamu dan hambaku yang ragu tentang hal ada aku, kata Allah. Andai kata kamu ingin bertanya kepada segenap lapisan dan seluruh makhluk yang sifat insan ada kala mukmin dan yang bukan, yang bahwa alam semesta yang begini luas dan begini kira-kira yang agak memang aneh dalam pandangan, siapa penciptanya? Kalimat dalam Quran menyatakan la yaqulunna. Sedikit pun tidak ada keraguan mereka yang muslim dan yang kafir mengaku Allah. Menunjukkan yang bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tidak mengakuinya ada Allah. Kita tinggalkan mereka yang non-muslim, yang sudah mengaku Allah itu ada. Kita akan bicara ranah kita sebagai hamba dan manusia yang muslim. Sesudah kita yakini dan akui Allah itu ada, dan manusia itu punya daya ingat dan punya daya pikir, akal. Teringatlah dalam ingatan dan dalam pemikiran, setiap yang ada itu pasti dia satu daripada dua. Setiap sesuatu yang ada itu pasti dia punya tempat. Setiap sesuatu yang ada itu pasti punya bagaimana kaifiat. Setiap sesuatu yang ada itu pasti mempunyai zaman kapan. Ini tidak ada manusia yang tidak berpikir ke sana. Berdasarkan atas kalimat ada. Sesuatu yang ada itu pasti punya tempat. Walaupun kita enggak tahu di mana tempatnya, tapi dia punya tempat. Sesuatu yang ada dia pasti punya modelnya, walaupun enggak mengerti bagaimana potongannya. Setiap sesuatu yang ada itu pasti karena punya zamannya, walaupun kita belum mengetahui tanggal berapa lahir dan datangnya. Tetapi pertanyaan ini akan muncul dalam ingatan manusia. Ini pasti. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Mungkin inilah penyebabnya untuk belum yakin orang yang mengakui Allah itu ada, sudah jadi iman yang sempurna. Kalau demikian bukan sekadar sesudah meyakini Allah itu ada, sudah pasti manusia itu mukmin. Kalau ini masih muncul di dalam ingatan kita, di mana, bagaimana, dan kapan. Kenapa tertanya-tanya, apakah mereka itu sengaja menanya dan mereka itu salah? Tidak. Karena itu justru adalah bawaan akal manusia pasti. Tidak pernah manusia mengakui akal kalau ada, enggak ada, nampak. Paling-paling kalau ada, pasti dia satu saat dia nampak. Enggak nampak hari ini, besok lusanya nampak. Enggak nampak pada kita, pada orang yang lebih jauh dia pasti nampak. Umpamanya, 1,5 bulan lagi kita akan memasuki Ramadan. Lalu kemudian kadang-kadang dibentuklah tim untuk hisab ru'yah oleh pemerintah, baik tingkat kita, tingkat daerah atau tingkat pusat. Lalu kemudian sesudah memang hasil tim itu adalah menunjukkan yang bahwa Ramadan pada sore ini nampak. Lalu apakah dengan karena mereka itu mengakui nampak, kita enggak nampak, sehingga apakah bulan itu enggak nampak? Berarti kita percaya. Kenapa percaya?
bulan itu ada dan dia sudah nampak. Kalau demikian bulan itu ada dan nampak, enggak nampak di sini, nampak di sana. Kita enggak melihat, orang itu memang melihat. Jadi kalau Allah itu ada sepanjang usia dunia, kita menanya, baca sejarah. Sudahkah pernah nampak Allah sekali? Kalau memang umat Muhammad belum melihat, umat Isa mungkin sudah melihat. Kalaulah umat Isa enggak melihat, mungkin umat Musa sudah melihat. Kalau memang umat itu belum melihat, mungkin adalah Adam sudah melihat. Tetapi kira-kira dia memang sudah pernah melihat ada. Menggambarkan adalah zat Allah yang ada. Tapi sudah pernah nampak. Maka kita yakinlah ada. Para hadirin, sidang jamaah yang terhormat. Pertanyaan-pertanyaan yang beginilah yang kadang-kadang akal manusia ini satu saat enggak bisa kita bendung lagi. Sehingga pada akhirnya mengambil kesimpulan oleh akal. Kalau begitu, enggak pernah nampak seusia dunia, dia tidak ada? Atau dia memang enggak pernah nampak, tapi dia ada tempat, tapi kita enggak tahu. Kalau ini akal mengambil kesimpulan, dua-dua kesimpulan ini salah. Dua-dua kesimpulan yang diambil oleh akal ini salah. Kenapa salah kedua-duanya? Kalau mengambil, dia enggak ada. Salah. Kenapa salah? Karena Allah bicara, seluruh manusia mengakui ada. Kemudian kalau memang juga kali yang kedua, ada, tapi kita enggak tahu di mana. Mungkin di sana, mungkin di situ, mungkin di situ. Pokoknya dia punya tempat, tapi kita enggak tahu mana tempatnya. Ini juga salah. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, bagaimana jalan keluar? Sehingga iman kita enggak boleh memang terarah ke situ. Ini perlu dengan alam maju dan teknologi yang maju, pasti nanya, Muhammad, kamu ajak kami untuk mengikuti dan memang kami ikuti dan kami pelajari dan kami percaya kepada Tuhanmu. Coba tunjukkan di mana Tuhan kamu sekalian melihat ini. Bagaimana kami tunjukkan? Jahran, supaya jahratan, nampak dia berdiri sekali aja. Kalau memang enggak semua kamu menampakkan bagaimana dan di mana mempernampakkan diri Tuhanmu Muhammad. Coba lihat Tuhan kami. 360 patung yang mereka itu siapkan bersiaram. Inilah Tuhan kami, Tuhan kami, Tuhan kami ini. Kami menyatakan kami punya Tuhan, tapi sanggup kami buktikan. Ini dia yang berasal daripada benda A. Ini dia yang berasal daripada memang barang dasarnya lain. Ini dia yang berasal dari batu. Ini dia yang berasal daripada mutiara. Ini dia yang berasal daripada emas. Tapi Tuhan kamu coba buktiin sekali aja. Bagaimana dan di mana? Bukan hari ini timbul tandanya. Sudah dari dulu sudah ada tandanya. Kalau sudah dari dulu ada tandanya, kata Allah Ta'ala apa? Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Satu. Dan yang kedua, kalau dari dulu sudah ada. Bada haddad dinu gharibah. Wasayaudu gharibah. Peredaran alam ini tilkal ayyam nudawiluha. Kalau hari ini kira-kira ada 10 bulan, 12 bulan, kemudian setahun, 2 tahun kembali. Coba kita lihat. Kalau tahun 2022 jatuh 1 Muharram Senin, kemudian kadang-kadang berapa tahun kemudian kita simpan kalender, pas juga 5 tahun yang ke depan, hari juga hari yang sama. Berarti tilkal ayyam, putaran kembali. Demikian pula kalau memang yang kedua, kalau kamu memang putaran alam berdiri dan kembali kepada semula. Lalu yang kedua apa? Kalau Allah Ta'ala memang kita yakini memang berputar juga. Begini, begini, begini. Ini juga salah. Bagaimana jalan keluar? Supaya jangan ada jawaban satu daripada dua. Di sini begini atau dia tidak ada. Dua-dua jawaban itu adalah agama tidak membenarkan. Bapak-bapak dan jamaah yang terhormat. Kalau memang inilah watilkal ayyamu nudawiluha. Dalam hadis yang lain baginda Nabi menyatakan, bada hadzal din ghariba. Agama ini pertama kali datangnya hanya beberapa orang yang meyakini dan percaya yang sebenarnya. Sesudah itu kembang dengan masa perjuangan baginda Nabi 22 tahun. Lalu kembanglah sehingga manusia itu penuh
Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sehingga sempurnalah agama. Tetapi di ujung hadis itu baginda Nabi Bakri, wa ya'udu wa sayaudu ghariba, dia akan balik, putar balik sebagaimana semula. Kalau dulu masa Rasulullah ada yang menanya di mana Tuhanmu Muhammad, tidak tertutup kemungkinan 2022 ada menanya di mana Tuhanmu. Kalau enggak ada Tuhanmu, berarti kalian ini adalah percaya barang yang enggak ada. Satu daripada dua pilih aja. Kalau yakini tidak ada Allah, sudahlah aman karena enggak pernah nampak. Atau yakini aja ada tapi di sana dia. Dua-dua ini adalah bertentangan dan berlawanan dengan akidah. Bagaimana juga jalan keluar kita para hadirin dan jemaah yang terhormat. Nah, mari kita pikir jalan keluar. Ada itu ada dua. Setiap sesuatu yang diistilah dengan kalimat wujud, kalimat ada itu ada dua. Yang satu itu diberi nama dia adalah ada di dalam keyakinan. Ini satu istilah. Dan ada istilah yang kedua, ada dalam kenyataan. Yang satu ada dalam keyakinan. Yang satu lagi ada dalam kenyataan. Untuk melihat ada dalam keyakinan dan untuk memaklumi ada dalam kenyataan, itu jalannya dua. Memang ini agak sedikit payah kita analisa. Kalau ini payah, apakah bisa kita tinggal? Tidak boleh tinggal. Mau tidak mau harus bisa. Kenapa? Kalau enggak bisa, akhir-akhirnya itu satu daripada dua. Kalau Allah enggak ada karena enggak pernah nampak, Allah itu punya tempat tapi kita enggak tahu. Sahkah iman manusia itu? Tidak. Kalaupun demikian kita enggak sanggup analisa, sanggup tidak sanggup, harus sanggup. Karena ini adalah akal. Bagaimana juga kembali, ada itu ada dua. Satu ada dengan karena ada dalam kejadian. Satu ada dalam kenyataan. Bagaimana? Kenapa kita katakan ada? Karena sudah nampak. Ini dikatakan ada dalam kenyataan. Kenapa ada yang satu lagi ada dalam kejadian? Dikarenakan karena pada barang itu tidak ada sifat tidak ada. Sudah, ini sudah agak melihat sedikit agak payah. Yang satu macam itu ada dalam kejadian. Yang satu jatuh ada dalam kenyataan. Kalau barang yang dalam kenyataan kita tunjukkan ini ada, maka siapa yang bisa mengakui barang ini ada padahal dia sudah nyata? Umpama dalam masjid ini 1, 2, 3. Sama dengan garis ini 3 tiang, garis itu 3 tiang, garis tengah 2 tiang. Sama dengan 3, 3, 6, 8. Lalu kita katakan yang bahwa di dalam ruangan masjid ini ada 8 tiang dalamnya. Sesudah kita melihat, hitung 1, 2, 3. Nah, yakini ada. Siapa yang bisa, Pak? Coba apa jawab? Siapa yang bisa? Orang punya mata. Istilahnya be urung butaan kau. Menyokon urung butaan tu dengan agak pegah sakai menyokon urung terbelut. 8 yang kadang leu. Tapi coba semua yang ada dalam ruangan masjid ini semuanya enggak punya mata kau. Paling-paling mengetahui 8 dengan adalah penyampaian orang lain. 8 bawah ramai dalam. Hana lompat hana dengar nengku. Memang bekah hana dengar, hana mata. Kesimpulan ada dalam kenyataan yang bisa melihat orang yang bukan orang buta. Banyak orang buta kenapa berlemah nengku hana betih. Bahkan karena orang buta enggak bisa melihat barangnya nyata. Kenapa enggak bisa melihat barangnya nyata oleh orang buta? Justru karena matanya enggak ada. Sudah. Sedangkan adalah Allah Ta'ala itu bukan ada dalam kenyataan. Tetapi ada dalam keyakinan. Iman. Percaya kita Allah itu ada. Kalau ada di dalam keyakinan. Sama dengan yang bisa melihat bukan dengan mata kepala. Tetapi yang bisa melihat dengan mata hati. Sinar iman. Sepanjang usia dunia belum pernah Allah nampak sekalipun. Kalau belum pernah nampak Allah di permukaan sekali, apakah kita katakan Allah itu enggak pernah ada? Karena enggak nampak. Jangan sampai gitu pernyataan. Periksa dulu, apakah Allah Ta'ala itu memang zat yang nampak kayak tiang?
Tiang ini adalah ada sesudah dulu tidak ada. Allah Ta'ala itu ada, apakah memang barang Allah Ta'ala itu benda hissi? Terbentuk berapa kali berapa? Bagaimana modelnya? Sehingga kalau berapa kali berapa besarnya dan bagaimana modelnya, kita melihat dengan mata kepala. Karena barang ini dikatakan ada sesudah hilang tidak ada. Dulu enggak ada tiang, sekarang sudah ada. Tetapi Allah Ta'ala itu ada adalah yang kita lihat dengan apa kita lihat Allah Ta'ala itu ada. Kita akui Allah itu ada. Kita akui adalah dengan keimanan. Siapa yang bisa mengakui Allah itu ada? Orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang punya dada, punya hati, di dalamnya ada sinar iman. Justru karena itu maka orang kafir, namun mereka itu mengatakan Allah itu ada, masih ragu. Kenapa orang kafir ragu? Karena enggak pernah nampak. Bagaikan ragu musyrik zaman. Menyamanan bak zaman na musyriknya tukang peragu han tertutup kemungkinan wadah 2022 akan teruslah matlasaran ke tukang peragu. Tetapi lagi zaman na peragu na baginda Nabi tukang mempertahankan memberi penjelasan. Sekarang juga kalau datang orang yang meragukan harus ada orang yang memberi penjelasan. Kalau tidak dia pasti akan jadi keraguan. Bagaimana kalau begitu? Meyakini ada Allah itu bukan dengan kenyataan. Tetapi meyakini Allah itu adalah keimanan. Melihat barang yang beriman bukan dengan kepala. Tapi melihat barang yang dengan iman dengan sinar dada. Di nagleh dih tak cet tameh niku. Di nadrang mata niku. Menyo mata kedanyo si tengah redih maka tamehnya han putih dah di mata hati. Acut abu-abu. Menyawurung gelih tak mata tamehnya adalah putih tak di mata. Bahkan karena mata gelih. Melihat iman juga. Kalau imannya murni. Sama dengan kepercayaan 100%. Tapi kalau imannya sedikit abu-abu. Maka nampaknya mungkin adalah samar-samar. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Untuk menghilangkan adalah kekurangan. Nyak bek tat merikuta mata. Maklum kita bersama. Dengan melakukan, dengan mengikuti, dengan melakukan pengobatan. Pasal ubat mata, nyak lebih terang, menyoka memang berat, kira-kira handili, terpaksa harus ikut sertakan doktor spesialis mata. Kalau masih bisa dioperasi. Menyamanan gedanyonyo adalah mantang bisa operasi niku. Pakai karena gelam buta total, cuma buta mantang ngewap-wap na karena kabur-kabur bacut. Tetapi orang yang kabuta total, umpama orang kafir lagi cuka total buat Abu Lahab. Nyan hanale ubat operasi niku. Dina jarang lidah Nabi ni operasi, halil terkecuali Allah buat operasi niku. Kalau demikian adalah untuk melakukan perbaikan dan memang menerangkan kembali sinar mata. Doktor spesialis mata kebiasaan secara adat bisa adalah mengembalikan sinar mata kepada semula. Adakala dengan beri ubat, adakala dengan operasi. Selama memang bata galam rusak. Selama hati galam nutup hati di Tuhan na'udzubillah je ke urang kafe, selamanya napat apa ubat mentang kentik urang maksiat. Urang jahil, nyaw masuk kira-kira jih mata kakutai dan mengabayan ku. Napat ubat, napat ubat. Seminggu, sebulan, setahun kita wati, pasti bukan nambah bersih, tapi yang sudah pasti nambah kurang. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Yang kedua, untuk memahami di mana perbedaan ada dengan kenyataan, dengan keyakinan. Ada dengan kenyataan, syaratnya adalah satu. Apa syaratnya satu? Hilang dulu lawannya. Apa lawan? Na yang dah lawan je. Lawan na hana. Carang toh lawan ji. Carang lawan apa nak lawan carang bodoh. Tiga yang toh lawan ji. Lawan tiga lapai. Membarona dalam kenyataan harus minah lawan. Membarona carang syarat iminah hilai bodoh. Barona kira-kira kaya syarat iminah hilai miskin. Barona raya syarat iminah hilai ubud. Menyamanan karena kaiminah ubud maka deh raya. Kaiminah kuta maka deh geleh. Kaiminah sakit maka deh tiga. Nyo na nyo gekun na ngen kenyataan.
Adapun pada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ada Allah itu karena hilang lawan. Bagaimana bukan Allah Taala ada karena hilang lawan? Na Tuhan kan karena kagadahana. Carang Allah kan karena kahana li bodoh. Tiga Tuhan kan karena kagadah lemah. Carang penan alim Tuhan kan karena kagadah jahil. Kaya Allah kan karena kagadah miskin. Apa juga beda dengan alam. Tetapi kenapa pada Allah Ta'ala itu ada tiga? Pakan Tuhan tiga. Karena bak Tuhan hana tipuat lepe. Pakan Tuhan carang. Karena bak Tuhan hana tipuat jahil. Pakan Tuhan na. Karena bak Tuhan hana tipuat hana. Inilah yang diajari. Nyo ke yang nepurna kata nyo. Yuh bibit. Nyo yang nepurna lagi kata nyo. Lihat namiak. Kalau benda purna akan namiak di tingku. Gekun tik purna tipuat 20. Wujud na Tuhan sampai mutakalim. Puatlah lawan ji. Lawan wujud 20. Dah. Lawan na sampai lawan mutakalim. Inilah dia anakku. Kalau demikian apa makna? Dari wujud sampai kalam itu yang ada pada Allah. Lawan itu tidak ada. Bukan karena hilang. Bagaimana yang na bak Tuhan carang. Bangai hana. Yang na bak danyo carang. Bangai pakri. Kahana le. Kahana anakku. Allah tiga. Pakan tiga Allah. Karena bak Allah. Nalah hana lepe. Itanyo tiga. Pakan tiga. Kapuli sakit. Allah raya. Pakan bak Tuhan raya. Karena bak Tuhan hana ubud. Itanyo raya. Pakan kerja raya. Karena kai pegadah ubud. Kai bisora ke kedanyo anakku. Itu aja anakku. Kembali kepada semula. Kenapa manusia itu ada? Sudah hilang tidak ada. Bayi yang lahir tanggal 1 Februari. Yaitu sama dengan 31 Januari. Tidak ada. Tetapi Allah Ta'ala orang nyona. Kenapa Allah orang nyona? Karena kagadahana. Bukan. Kenapa enggak perlu hilang tidak ada pada Allah? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Hanya yang ada pada Allah satu aja ada. Kenapa pandai Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala enggak ada sifat bodoh. Hanya yang ada satu aja. Apa yang ada? Yaitu adalah ilmu. Kenapa Allah Ta'ala itu hidup? Enggak pernah mati. Karena yang ada pada Allah satu aja. Yaitu hidup. Enggak ada mati. Berkesimpulanlah yang bahwa. Tanyang yang bahwa. Menyotuhanna pad tempat. Menyotuhanna kira-kira pajan. Jiat tanyang sesuatu yang ada kalau enggak nampak, enggak percaya. Kalau ada itu dengan ada karena hilang tidak ada. Menyona karena kagadai hana. Nyom nyo tak pegah barangnya na. Tapi karena kai minah hana. Alio tak pegah na hana deh. Nyan tak nak sulit. Tapi menyona karena hana sipun hana. Hana itu yang pat tempat kunyan. Karena hana payah. Pakan kerja hana payah. Karena abang kunyan saboh sakai sipun yang na. Nah. Hana tidak pernah ada. Para hadirin, silang jamaah yang terhormat. Maka dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, inilah dibagi dua, itu dua. Yang pertama adalah ada wujud dengan diadakan. Dan yang satu adalah ada bukan karena wujud bid'ijat, tetapi adalah wujud bidat. Pakan na Tuhan karena apa Tuhan hana sipun hana. Pakan na rumah karena apa lampunya hana le sipun hana. Pakar raya Allah karena apa Allah hana tipu ubud. Pakar raya urang karena apa konyan hana le tipu ubud. Pakar metutu Allah Taala karena apa Tuhan hana tipu iem. Pakar kepegah haba konyan karena konyan hana le iem. Itu beda. Menyamanan menyopegah haba karena hana le iem tatanyang pajan kepegah. Pajan kepegah haba, uro kepiyuh iem. Menyokanyan dadanyang kacarang pajan carang oro senelih gadai bangai nengko. Gonyan kamati pajan mati oro senelih udep. Dadanyang Allah Taala pajan carang hanya dadanyang pajan carang menyadanyang pajan carang Tuhan oro senelih bangai hana ba Tuhan pupaya gadai hari nengko. Inilah daya fikir manusia. Halnya ke yang kekeun dalam ilmu akidah yaitu mempelajari ilmu akidah, mempelajari ilmu tauhid. Di samping percaya kepada dalil yang telah diurai, diberikan oleh Allah Ta'ala yang diistilah dengan dalil nakli, Al-Quran dan Hadis, kita harus bisa belajar. Harus kita mengikuti, yaitu dalil akli, artinya barang yang ada, bagaimana kita cari usaha
supaya barang ada itu ditemu li akai ada. Manya barangnya kagak pegah hana bitemu li akai ti hana. Barangnya kagak pegah na bitemu li akai ti na. Kenapa harus barang ada supaya akal bisa menemui ada? Barang yang tidak ada supaya akal bisa mengakui tidak ada, supaya jangan ragu atas dua-duanya. Menyo barang na hai temu na li akai ti ragu nengko. Menyo barang hana hai temu li akai ti hana tetap ragu. Jangankan pasti barang na hana. Barang hana pasti na ragu mentang buat tauhid hajir. Mungkin Tuhan na tempat, tapi hana tempat. Dia ke rumah mukmin? Tidak. Mungkin Tuhan na, tetapi dia kalau hana terkiri ke model. Tapi model na bagonyan, tapi dia hana tunah. Yud, tidak boleh. Berhubung karenanya para hadirin dan sidang jamaah yang terhormat, menghadapi dan kemudian menerima alam maju. Menerima alam kembali alam semula. Alam apa alam semula? Alam semula adalah datangnya Islam. Itulah alam semula. Inilah yang telah kita bicarakan tadi. Watilkal ayyam mudawiluha. Bada hadad dinu ghariba. Agama ini adalah mula-mula datang yang tahu Muhammad. Sudah itu kalangan orang tua yang ikuti Sayyidina Abu Bakar. Lewat itu anak muda yang ikuti Sayyidina Ali. Lewat itu yang mengikuti sebagai panglima adalah Sayyidina Umar. Lewat itu yang diikuti oleh orang kaya adalah Sayyidina Utsman. Hanya ini saja orang yang ikuti. Satu daripada orang kaya yaitu Utsman. Satu daripada orang perkasa yaitu yang menyangkut dengan Sayyidina Umar. Satu yang daripada anak muda yaitu Sayyidina Ali. Dan satu daripada kalangan tua yaitu Sayyidina Abu Bakar. Yang lain tidak ada. Lalu kemudian dengan perkasa mereka ini, dengan bantuan orang tua, dengan tenaga anak muda, dengan biaya orang kaya, demikian pula dengan memang ditakuti oleh orang lain yaitu Sayyidina Umar, kembanglah Islam. Kalau keempat-empat ini tidak fungsi lagi pada hari di ujung zaman, yakinilah Islam don. Bagaimana don? Orang kaya hana fikir ke Islam. Anak muda kalau fikir ke agama. Orang yang takut lega menyalagut sulam dunia kali agama gebeke iwa bathot. Inilah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Para hadirin sedang jemaah yang terhormat. Kata-kata baginda Nabi nya leganya pegot. Sulit. Hajat sulit karena haba Nabi. Menyukai kita terus wadingkannya. Ini menunjukkan hampir kembali kepada semula. Kalau sudah kembali kepada alam semula, waktu itulah sudah jatuhnya kiamat. Tapi ini adalah ilmu yang ada dalam tangan Allah. Kita usaha apa? Carilah usaha. Kita usahakan kira bagaimana membendung. Tapi bagaimanapun kita bendung, tetap tidak akan selamat. Karena itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.